Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail itu membangun Ka'bah, salah satu bacaan yang mereka baca ketika itu karena telah melakukan amalan mulia, mereka membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, coba saya tuntun pada ibu-ibu sekalian bisa diikuti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Saya ulang, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Nabi Ibrahim situ berdoa, ya Allah terimalah amal kami. Bukan Nabi Ibrahim situ berdoa, ya Allah perbanyaklah amal kami. Perbanyaklah amal kami setelah ini. Bukan. Menunjukkan bahwa urgensi diterima amalan itu lebih penting daripada banyak beramal. Diterimanya amal itu lebih penting daripada banyak beramal. Makanya salah satu doa dari Nabi SAW yang dibaca pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ada kalimat wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib yang halal, dan amal yang diterima. Menunjukkan Nabi SAW itu berdoa untuk diterimanya amal. Dan dari sini kita pegang prinsip, Bu, tidak ada yang mengetahui amal masing-masing itu diterima. Sehingga yang kita butuhkan perbanyak doa terus agar diterimanya amal. Tapi diterimanya amal itu punya tanda-tanda, Bu. Ya, diterimanya amal itu punya tanda-tanda. Allah Subhanahu wa taala itu katakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun siapa yang memberi dan dia itu bertakwa dan dia itu membenarkan kebaikan, yaitu membenarkan kalimat la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan dalam kebaikan.
Imam Ibnu Katsir di kitab tafsirnya itu menyatakan, ini kaidah yang bagus ini Bu. Ini jadi kaidah untuk kita tahu amal kita diterima atau tidak. Min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Saya ulang, balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Dalilnya apa? Tadi di surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, dia rajin berinfak, rajin bersedekah, dia itu bertakwa, dia beriman yang benar dengan kalimat la ilaha illallah, maka kami akan mudahkan dia pada kebaikan. Berarti amal baik berlanjut baik, Bu. Maka tadi kata Imam Ibnu Katsir, para ulama itu sebut kaidah min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya. Berarti dari prinsip ini kebaikan itu mesti berlanjut, tidak berhenti. Berlanjutnya sampai kapan, Bu? Berlanjutnya sampai kapan? Nanti jenengan bisa lihat di surat Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah pada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin, kematian. Berarti ibadah ada terus, continue terus sampai kapan? Sampai mati insya Allah. Mudah-mudahan itu jadi penutup amal kita, akhir hidup kita, dan kita diberikan husnul khotimah. Nah, dari sini berarti kita simpulkan amal yang bagus itu continue. Amal yang bagus itu apa, Bu? Continue. Dijaga terus. Walaupun jumlahnya sedikit. Nabi SAW pernah mengatakan pada Aisyah, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amal di sisi Allah itu adalah amal yang dawam, amal yang terus menerus, walaupun jumlahnya sedikit. Dan tanda kontinunya amal dari bulan Ramadan, tanda kontinunya amal di bulan Ramadan, ibu lanjut lagi selepas bulan Ramadan itu dengan melakukan amal yang sama. Di bulan Ramadan puasa sebulan full berturut-turut, kan nggak ada waktu jeda itu, Bu. Beda dengan kalau puasa Daud ketemu nanti bulan depan lagi. Kalau Senin Kemis tiap Senin, terus Kemis lagi. Itu ada jeda, Bu. Puasa Daud ada jeda, sehari puasa sehari tidak. Nah, kalau puasa Ramadan nggak ada jeda, Bu, terus sensasi full, 1 bulan full. Kalau 1 bulan full kita kuat, ya berarti di bulan Syawal ini 6 hari di bulan Syawal kita lakukan, kira-kira kuat nggak, Bu? Kuat? Nah, karena tadi 30 hari itu full, Bu, itu gak ada waktu jeda. Kecuali bagi ibu-ibu yang datang bulan, itu jedanya aja. Tapi yang lainnya gak ada jeda, Bu. Berarti kalau 30 hari full itu jenengan kuat, kita kuat, berarti di bulan Syawal 6 hari mah gampang, Bu, dengan izin Allah. Kecuali yang banyak alasan. Nah, sekarang saya bahas terlebih dahulu. Nanti kali ini ada 2 bahasan penting dari sisi amal dan juga dari sisi perkara hati yang nanti kita bahas kalau ada kesempatan. Coba kita lihat dulu tentang puasa Syawal. Saya sebutkan dulu hadisnya dan nanti aturannya. Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa
berpuasa Ramadan. Ingat, puasa Ramadan 29 atau 30. Nggak boleh 28. Kalau lebih 31 bisa. Karena dia pindah tempat. Ya, dia pindah tempat misalnya. Dia di satu tempat puasanya lebih dulu, dia balik ke Indonesia, ya lebarannya belakangan, bisa dapat 31. Tapi kalau dapat 28 mesti tambah 1. Karena nggak boleh puasa Ramadan itu 29, tidak boleh kurang dari 29 atau lebih dari 30. Kalau lebih dari 30 karena ada sebab boleh, kurang dari 29 tidak boleh. Siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian summa atba'ahu, dia mengikutkannya dengan puasa 6 hari, dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahar, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Sekarang kita lihat faedah dari hadis tadi. Yang pertama, ibu di bulan Ramadan ada qada puasa, Bu? Ada utang puasa? Alhamdulillah yang tidak, berarti sudah masanya selesai. Tinggal mikir puasa full. Sebagian masih mikir kena haid awal bulan, akhir bulan. Ada yang bisa sampai 14 hari loh, Bu, itu. 14 hari, Bu, bisa kena. Awal kena, akhir kena. Sekarang aturannya, Bu, untuk qada. Yang pertama untuk qada. Qada puasa hukumnya wajib. Qada puasa hukumnya wajib untuk dibayarkan. Kapan, Bu, bayarnya, Bu? Segera. Lebih bagus segera. Boleh ditunda kalau jenengan punya uzur. Gimana punya uzur? Ya misalnya bagi yang memilih pendapat wanita hamil menyusui tetap ada qada. Sedangkan dia masih untuk mau bayar, sekarang masih hamil, terus berikutnya dia menyusui, dia masih bisa tunda 2 tahun. Berarti dia masih punya uzur, Bu. Dia boleh nunda itu. Namanya punya uzur, dia tunda. Setelah 2 tahun saja baru nanti dibayarkan tadi. Nggak masalah karena punya uzur. Atau dia mau bayarkan setelah Ramadan, sakit, dia harus berobat, saran dokter gak boleh puasa, berarti ada uzur, Bu, namanya. Tapi namanya qada, ya segera dibayarkan. Namanya qada, segera dibayarkan. Nah, sekarang bentuk pelanggaran dari qada puasa. Apa bentuk pelanggarannya, Bu? Bentuk pelanggarannya itu karena punya kemampuan bayar tetapi tidak mau bayar sampai Ramadan berikutnya. Batasannya kapan, Bu? Sampai Ramadan berikutnya. Utang 6 hari. Sampai Ramadan berikutnya, ini kan Syawal, setelah Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, seterusnya ya. Sampai Ramadan berikutnya di Sya'ban pun dia nggak mau bayar, Bu. Kenapa nggak mau bayar? Aduh, Ustaz, saya itu ditraktir teman, terus kalau ketemu teman nih ke JIH, ketemu lagi dia, ya nggak ada kesempatan, Ustaz. Pulang di rumah Selasa nggak ada waktu lagi, Senin nggak ada waktu, Selasa nggak, pokoknya alasannya banyak sekali. Manusia serba alasan pokoknya, Bu. Mau tanya alasan dia bisa jawab semuanya. Maka dia tidak ada uzur, Bu. Maka jika sampai Ramadan berikutnya tidak bayar, hukuman pertama, 1, qada tetap dibayar.
Berarti tadi kalau 6 hari tetap dibayar berapa Bu? 6, tidak bertambah. Saya ulang, kodoknya tetap dibayar. Jadi kalau 6 hari tetap 6 hari. Begitu juga yang punya utang puasa numpuk-numpuk sudah bertahun-tahun, 10 tahun nggak dibayar-bayar, 6 semuanya tuh. 6 kali 10 berapa berarti Bu? 60. Wes 60, sudah tetap 60 Bu. Karena di SMP dia nggak bayar, SMA nggak bayar, kuliah nggak bayar, nikah awal-awal nggak bayar. 2026 baru ingat. Oke, utangnya tetap, tapi ditambahkan tadi jumlah harinya berapa Bu? 6, berarti ditambahkan fidyah sebanyak puasanya tadi. Puasanya tadi berapa hari Bu? 6 utang kan? Berarti fidyahnya 6. Fidyahnya 6. Oke, aturan fidyah paham Bu? Ibu bisa beri antara 2 kemungkinan. Yang pertama berupa beras, ukurannya 1 mud. 1 mud itu 1/4 zakat fitrah, 6 ons. Ya, sekitar 6 ons. Oke. Atau pilihan yang kedua, beri makan 1 hari 1 kali makan apa 3 kali makan Bu? Hah? 1 kali makan apa 3 kali makan? Cuma ibu disuruh beri makan saja, maka 1 aja sudah cukup. Ibu nggak usah bilang 3, karena ada yang makan cuma sekali, ada 2 kali. Bagi ibu kan 3, ibu kan hobinya 3 kali, ada cuma sekali aja Bu. Ada yang pagi cuma minum susu, siangnya makan berat, sorenya minum susu lagi, sudah 1 kali aja Bu dia Bu. Nah, itu menurut ibu 3 kali itu, maka bisa beri makan 1 fidyah tadi, 1 porsi kan Bu, 1 porsi makan Bu, makan Bu, bukan gorengan. Pikirannya biar gak ini blank lagi di sini Bu. Gorengan gak masuk. Coba kalau jenengan tanya, sudah sarapan? Aduh tadi cuma gorengan, kan cuma gorengan dia bilang itu. Dia nggak bilang enggak, saya belum sarapan. Yang orang sebut makan Bu. Makan dalam makan berarti ada apa Bu? Orang kita ada nasi, lauknya, sayurnya, lauk pauknya kan lengkap kan? Sudah cukup itu Bu. Berarti sayurnya ada ya tempe lah atau telur lah, ayam 1 potong, sudah masuk itu Bu. Ya. Itu fidyah, pilihan fidyah. Tapi ini ada tapinya lagi. Ini saya pakai pendapat mazhab Syafi'iyah saja. Tadi fidyahnya berapa tadi Ibu? 6. Itu kalau terlewat 1 Ramadan. Tadi kan saya cerita ada yang 10 tahun. Oke, baik, kita hitung. Gini hitungnya Bu. Ibu fokus dulu Bu, nanti biar pulang nanti hitung sendiri Bu. Pelanggaran ibu berarti ini selama bertahun-tahun tuh. Tadi kan lewat, ini kan dari Syawal ini sampai Ramadan berikutnya nggak bayar. Maka tadi kan 6 hari tetap bayar, 6 hari puasa kan, plus 6 fidyah nggih. Nah, ternyata kelewat lagi sampai Ramadan kedua. Maka utang puasanya tetap berapa hari? Nah, tambah fidyahnya yang bertambah Bu. Tadi kan sudah kena 6, karena Ramadan kedua belum bayar juga, maka tambah 6 fidyah. Berarti jadi berapa? 12. Itu baru Ramadan 2 kali. Kalau yang ketiga, hitung lagi tambah 6 lagi Bu. Berarti 6 plus 6 plus 6 berapa? Oke. Kalau Ramadan keempat, 6 plus 6 plus 6 plus 6 24. Yes, dihitung sampai 10 tahun tadi itu. Jelas Bu? Jelas? Bu, itu baru cerita 1 tahun Bu. Kan belum tahun kedua kan ada utang lagi kan? Iya kan?
tahun kedua ada utang lagi belum dibayarkan. Nah, masing-masing tahun hitungannya kayak gitu. Hah? Bukan urusan saya lupa, lupanya kan lupa ibu. Ibu jangan bilang lupa ke saya nggak tahu, wallahu a'lam saya mah. Saya lupa gimana? Urusan ibu. Ibu tinggal perkirakan saja setiap tahun itu berapa hari sih nggak ini puasa, Bu. Nah, maka tadi kan saya sebutkan ada 6, ada 7. Taruhlah ibu belum pernah bayar semua, ya sudah, pukul rata-rata aja. Aduh, qadarullah Ustadz 10 tahun belum bayar, masing-masing itu 7 hari. Ya sudah gampang kan, 7 kali 10, 70. Udah, nanti pulang catat sendiri ya, hitung ya. Tadi mungkin 6 ons, bisa jadi bayar berasnya 1 ton tuh gara-gara numpuk terus tuh. Ada yang pernah hitung, Bu, dia langsung sebut, aduh Ustaz, saya hitung semua nih Ustaz. Berapa? Kok sampai 1 ton ya? Oh, berarti utang banyak banget. Iya, kelewat banyak tahun. Iya Ustaz. Ya sudah, berarti salahmu sendiri. Jadi kalau dari mazhab Syafi'i, berlipat-lipatnya itu fidyahnya, bukan utangnya. Utangnya tetap, Bu. Nah, 6 tadi 6 terus ya. Bertahun-tahun tetap aja utang tuh. Utang nggak berubah. Cuma tadi bertambahnya karena terlewatnya beberapa kali Ramadan, bertambahnya itu pada fidyah. Nah, sekarang kalau sudah, sekarang aturan yang kedua, Bu. Kita kaitkan dengan puasa Syawal. Kita kaitkan dengan puasa Syawal, Bu. Kata Imam Ibnu Hajar, dia sebutkan, jika ada yang punya uzur, ingat ya, punya uzur, seperti sakit, sehingga puasa 6 hari di bulan Syawal tidak bisa dilakukan, maka dia boleh mengqadha di bulan lain. Kita lagi bahas apa tadi, Bu? 6 hari bulan Syawal tadi, Bu. 6 hari Syawal tadi, ibu tidak bisa lakukan di bulan Syawal karena ada uzur. Misalnya, saya harus kontrol, Ustadz ini sakit nih Ustadz, saya 1 bulan full ini nggak bisa puasa apa-apa. Berarti ada uzur. Maka dia mau ingin puasa Syawal, dia ganti di bulan lain. Berarti di bulan besok, yaitu bulan Dzulqa'dah. Tapi ada catatannya. Tadi kita sebut siapa puasa Ramadan 30 hari ditambahkan dengan puasa Syawal 6 hari, pahalanya apa, Bu? 1 tahun. Ibu catat di sini, pahala 1 tahun itu yang dimaksud adalah sama dengan puasa wajib 1 tahun. Jadi orang yang lakukan puasa sebulan penuh, puasa wajib, dia tambahkan dengan puasa Syawal, walaupun hukumnya sunnah, Bu, 6 hari. Pahalanya itu sama dengan puasa 1 tahun yang nilainya sama dengan puasa wajib, Bu. Itu kalau dilakukan di bulan apa? Syawal. Berarti kalau dilakukan di luar bulan Syawal, cuma nggak dapat ini aja. Jadi pahalanya tidak sampai puasa wajib. Jadi itu bukan pahala puasa sunnah, Bu. Itu pahala puasa wajib. Jadi 30 plus 6 itu sama dengan puasa 1 tahun penuh yang nilainya sama dengan puasa wajib. Jadi seolah-olah ibu puasa wajib 1 tahun full. Padahal nggak mampu kan? Kalau 1 tahun full puasa kan, Bu? Nggak mampu. Ya, diingat. Tuh pahalanya sebesar itu. Terus aturan berikutnya lagi. Sekarang kita bahas orang yang sepuh. Kalau yang sepuh tidak kuat puasa Ramadan, apa yang dilakukan, Bu? Bayar fidyah. Berarti kalau 30 hari tidak puasa, fidyahnya berapa kali? 30 kali. Puasa Syawal berapa hari, Bu? 6.
Maka yang sepuh, yang tidak kuat lagi puasa, dia bisa bayar fidyah 30 plus 6. Pahalanya sama seperti puasa Syawal. Berarti berapa fidyahnya nanti? 36. Ya, jadi kalau jenengan punya orang tua sudah tidak kuat lagi puasa, sampaikan itu. Tambah lagi 6. Kemarin kan fidyahnya sudah 30. Tadi kan masing-masing fidyah tadi kan 6 ons kan? Nah, tinggal 6 ons dikalikan 36. Atau kalau dalam bentuk makanan berarti 36 bungkus makan jenengan bagi kepada orang miskin. Oke, berikutnya lagi. Mana yang didahulukan, qadha puasa ataukah puasa Syawal? Perhatikan urutan berikut ini, Ibu. Saya ulang, manakah yang didahulukan, qadha puasa ataukah puasa Syawal? Nah, sebelumnya saya tarik dulu, Bu. Bu, setiap perempuan tuh kasusnya beda-beda, Bu. Ada tadi haidnya lama. Oke, yang kedua banyak hajatan dan banyak tamu, Bu. Iya kan? Puasa Syawal itu saya kasih tahu yang paling afdol, Bu. Puasa Syawal yang paling afdol itu 2 ketentuan. Ketentuan pertama dimulai dari 2 Syawal. Ketentuan yang kedua berturut-turut. Berturut-turut. Oke, Ibu bisa puasa dari 2 Syawal, Bu? Bisa? Iya, nggak ada kerepotan mah gampang aja dia. Kalau ada kerepotan, Ustadz 2 Syawalnya Allah ini snacknya masih banyak, opornya masih bisa dipanaskan, kita masih bisa makan berulang-ulang kali ini, bahkan sampai hari ke-5 pun ini masih banyak ini Ustadz. Belum lagi suruh jalan-jalan. Belum lagi suruh lihat pantai itu di Gunung Kidul tuh. Pergi lagi tuh ke sana tuh. Kalau orang Gunung Kidul aja turun ke sini, Bu. Itu yang paling afdol tadi. Jadi paling afdolnya itu dimulai dari 2 Syawal terus dilakukan berturut-turut. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Syawal hari terakhir, 8 Syawal. Nah, sudah bebas dia, Bu. Jelas, Bu? Oke. Kalau kamu, Ibu mau. Namun realitanya kan nggak bisa. Bahkan ada yang belum nyaur, ada yang belum nyawal sampai hari ini, Bu. Ada. Nggak masalah, Bu. Nggak dosa juga kok, Bu. Nggak masalah. Habis ini makan-makan aja, Bu. Nggak masalah. Nah, sekarang kita mau dahulukan yang mana? Qadha dulu ataukah puasa Syawal? Perhatikan saya sebut di sini urutan yang paling afdol. Ya, saya bahas dulu urutan yang paling afdol. Urutan yang paling afdol yang pertama, bayar qadha dulu, lalu puasa Syawal. Apa, Bu? Qadha dulu, berarti tadi dia misalnya punya utang 6 hari puasa, lalu dia lakukan puasa Syawal 6 hari lagi, berarti total 12. Bisa, Bu? Bisa? Insya Allah yang punya utang sedikit bisa, Bu. Yang penting gak ditraktir teman aja, Bu. Oke, itu paling bagus. Ini ingat, paling afdal. Ini sudah jelas sahnya, Bu. Sekarang urutan yang kedua. Kalau saya sebutkan urutan kedua berarti yang pertama lebih afdol, yang kedua kurang afdol dari yang pertama, Bu. Yang kedua, lakukan puasa Syawal dulu, lalu qadha puasa di bulan lain. Saya ulang, lakukan puasa Syawal dulu, baru kemudian qadha puasa di bulan lain. Dengan catatan, qadha puasanya itu dilakukan karena ada uzur di bulan Ramadan.
Qadha puasanya itu karena ada uzur di bulan Ramadan, Bu. Apa uzur di bulan Ramadan sehingga ibu tidak puasa? Haid tadi, apalagi sakit. Safar boleh tidak puasa, Bu? Orang mudik boleh tidak puasa? Boleh. Orang mudik juga keadaannya beda-beda, Bu. Ada yang mudiknya gampang, wah langsung ke YIA, pesawat nyampe 1 jam. Ada yang mesti lewat tol lewat jalan sawah-sawah lagi. Nyasar tuh. Tol baru soalnya. Di Google Maps belum kedetek, Bu. Muter aja itu. Ya Allah. Bisa-bisanya itu Google Maps tuh, Bu. Mungkin awalnya cuma 15 menit diputar tuh masuk sawah tuh 1 jam lewat itu. Belum lagi sampai di rumahnya kena macet lagi tuh. Dia bisa boleh ambil uzur, Bu, ambil uzur untuk tidak puasa. Oke. Itu namanya ada uzur. Oh, bisa orang ketika bulan Ramadan tidak ada uzur. Oh, bisa, Bu. Sengaja hubungan intim di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur, Bu. Kan enggak, puasanya batal. Terus kan harus qadha. Maka untuk kondisi yang ini tidak boleh dia puasa Syawal dulu, Bu. Berarti yang harus dilakukan apa? Bayar tuh utang puasa. Kan harus bayar, Bu, utang puasanya. Terus kena kafarat. Kafaratnya apa? Membebaskan 1 orang budak. Kalau tidak bisa, berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kemarin ada yang nanya saya, nyata tanya, Ustaz, 2 kali Ustaz. Ya wes 4 bulan jadinya. Dia bilang 2 kali. Siran juga itu. Karena saya baru dengar pertanyaan orang nanya langsung. Kalau teorinya mas saya tahu. Dan ini Ustaz 2 kali Ustaz, ini yang nanya ini 2 kali, dia bilang 2 kali. Nekat sekali itu. 4 bulan berturut-turut, Bu, nggak berhenti itu. Berhentinya cuma Idul Adha berarti. Sama hari-hari tasyrik. Setelah itu bayar lagi. Kalau tidak mampu, ini karena kejadiannya zaman Nabi SAW ada yang seperti itu. Dia bilang, saya nggak mampu lagi, ya Rasulullah. Nah, kalau itu kamu bisa beri makan 60 orang miskin. Nah, maka kewajiban berikutnya, kalau tidak mampu 2 bulan berturut-turut puasa tadi, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Dan kasusnya di masa Nabi SAW, orang yang nanya tadi pada beliau, dia jawab semua tadi yang ditanyakan Nabi. Dia tidak bisa semua, membebaskan seorang budak tidak bisa, berpuasa 2 bulan berturut-turut nggak kuat, karena sampun sepuh, Bu, sepuh nekat. Terus disuruh bayar itu, beri makan 60 orang miskin, nggak bisa juga, kere, Bu, nekat lagi. Terus Rasulullah SAW masuk dalam rumah, ada kurma, ada yang baru ngasih ke beliau, lalu beliau bawa keluar kurma ini. Siapa tadi yang nanya? Saya, Rasulullah. Bawa ini sedekahkan pada orang miskin. Wahai Rasulullah, dari ujung kota Madinah sampai sini nih, yang paling miskin saya, wahai Rasulullah. Sudah Rasulullah SAW tertawa. Sudah, kamu bawa pulang itu, kamu bagi aja dia untuk keluargamu aja, sudah, gak usah mikir orang lain, kamu susah banget tuh. Sudah susah, nekat lagi siang hari bulan Ramadan. Puasanya batal, maka dia tidak bisa puasa Syawal dulu, Bu. Gak boleh. Dia gak punya uzur. Iya kan? Dia gak punya uzur, Bu. Beda kalau alasan sakit, alasan safar tuh uzur, Bu. Ini gak punya uzur. Maka yang tadi nomor 2, dia boleh puasa Syawal, lalu kemudian qadha puasa di bulan lain, dianggap sah. Tapi, ada tapinya, tidak dapat pahala puasa setahun penuh yang nilainya puasa wajib tadi. Itu sah atau tidak, Bu? Sah. Dan itu masih kurang afdol dari yang pertama. Terus sekarang yang ketiga. Urutan yang ketiga, Bu. Ada lagi yang berpendapat qadha puasa digabungkan langsung dengan Syawal. Jadi mikirnya cuma 6 hari, itu termasuk qadha, termasuk puasa Syawal. Oke.
Sebagian ulama katakan sah, dua-duanya dapat. Sebagian ulama katakan enggak sah. Buktinya apa? Kita tidak bisa gabungkan sholat sunnah dengan sholat wajib, Bu. Contoh, ibu mau qobliyah subuh, bisa ibu gabungkan dengan sholat wajib subuh? Bisa? Nggak bisa. Pasti sendiri-sendiri kan? Maka untuk pendapat ketiga ini jawabannya lebih bagus dipisah daripada digabung. Maka masih lebih enak ibu pilih urutan pertama. Kalau tidak bisa baru urutan yang kedua. Tapi saran saya, Bu, ingat, qada puasa kan wajib. Puasa Syawal sunnah. Mending ibu prioritas wajib saja. Ustaz, saya nggak dapat pahala puasa setahun penuh, nggak masalah. Daripada punya utang puasa, lupa lagi. Sudah 20 tahun baru ingat lagi itu. Bukan ingat, jawabannya tetap lupa juga. Saat saya lupa utang saya berapa. Kenapa dari dulu nggak prioritas untuk puasa qada dibayar dulu? Iya kan, Bu? Maka kalau ibu mau milih, saya milih antara dua ini gimana, Ustaz? Saya waktunya terbatas sekali. Saya milih qada puasa atau saya milih puasa Syawal? Mending milih qada puasa. Utang ibu sudah lunas. Dan ibu masih bisa ganti. Kalau ibu mau kejar lagi, Ustaz, kalau gitu saya dapat pahala puasa setahun penuh gimana? Ada lagi amalan untuk ibu dapat pahala puasa setahun penuh. Bisa ibu puasa 3 hari tiap bulan. 3 hari tiap bulan itu kan satu kebaikan kan minimal 10, Bu. 3 kali 10 berapa? Oke, 30 ibu lakukan tiap bulan itu, Bu, tadi itu, Bu. Masih bisa. Jadi jangan membatasi pada satu amalan saja. Akhirnya ada yang ibu lalaikan dari kewajiban, yang sunnah ibu prioritaskan. Sayang, Bu. Sekarang harus ngatur strategi. Saat waktu saya terbatas, ini tinggal mepet lagi nih, Syawalnya mau habis. Ya sudah, ibu qada aja lah. Itu lebih bagus, Bu. Dan juga ini bagi ibu-ibu yang memiliki anak remaja. Bu, anak remaja itu nggak mau mikir yang sunnah-sunnah, Bu, mikir wajib aja. Syukur-syukur dia mau bayar utang puasa, Bu. Maka ibu lebih bagus sarankan pada dia, sudah bayar qada saja, biar utangmu selesai. Jangan kayak mamamu ini, dulu nggak bayar-bayar. Gitu. Kan selesai enak, Bu. Coba kalau anak remaja ibu suruh nambah lagi, sudah bayar qada, besok tambah nyawa lagi, enggak, teman-teman saya enggak puasa. Itu alasannya. Besok pasti mereka ngajak saya makan lagi, enggak. Tapi kalau ibu suruh dia bayar qada puasa, dia masih punya kesadaran, Bu, dia tahu itu wajib. Kalau sudah selesai, alhamdulillah, Bu, bebas. Itu namanya skala prioritas. Pentingkan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Pahala wajib lebih besar atau yang sunnah, Bu? Lebih besar pahala wajib atau yang sunnah, Bu? Yang wajib. Maka pentingkan yang wajib dulu. Terus aturan berikutnya lagi. Ini kata para ulama, seorang istri boleh puasa 6 hari Syawal tanpa izin suami, kecuali suaminya larang. Kecuali suaminya apa? Larang. Misalnya ibu mau puasa besok ini ya, Jumat, besok saya mau puasa, nggak boleh, maka nggak boleh puasa, Bu. Nggak boleh puasa. Ibu nggak usah tambah dalil lagi. Kamu halangi orang yang mau beribadah pada Allah. Nggak usah dibantah-bantah, Bu. Dalam hal ini ibu nggak usah pinter-pinter banget, Bu. Sudah manut aja. Sudah selesai, Bu. Nggak usah pakai dalil. Mas, kamu halangi saya mau ibadah. Paham, Bu? Makanya kalau di rumah nggak usah jadi ustazah.
Paham ibu-ibu ustazah? Tuh, kena banget tuh langsung itu Bu. Di rumah nggak usah jadi ustazah. Terus jadi apa Bu di rumah Bu? Istri yang manut. Sudah selesai Bu itu. Biasa insya Allah suami tambah uang jajan nanti itu kalau ibu manut-manut tuh. Terus aturan berikutnya lagi, boleh membatalkan puasa Syawal walaupun tanpa uzur. Boleh batalkan puasa Syawal walaupun tanpa uzur. Pagi sudah sahur, takdir. Tadi apa? Pagi sudah sahur. Terus jam 10, yuk makan yuk. Ini enak banget ini warung baru nih. Lagi opening. Nah. Pilih mana Bu? Pilih makan-makan, pinter banget Bu. Berarti dia kan sudah ada niat Bu. Niatnya dari subuh kan? Oke, sampai jam 10. Insya Allah dari subuh sampai jam 10 dicatat pahala puasa Bu. Tapi jam 10 batal. Oke, jam 10 batal. Tapi masih mending Bu. Dari subuh sampai jam 10 itu sudah dapat pahala puasa. Tapi jam 10 seterusnya enggak, karena sudah batal. Berarti nanti ganti lagi di hari yang lain. Oke, nanti timbang-timbang sendiri Bu. Ya. Ada orang bisa kemukakan alasan, maaf saya puasa dulu, utang puasa saya banyak, gak masalah. Ini saya kejar Syawal, ya besok ada ini lagi, ya sampaikan alasan saja. Tapi kalau ibu nggak bisa sampaikan alasan karena mumpung ditraktir gratis, nah, diterima aja, besok pasti bisa lagi. Terus aturan berikutnya lagi, puasa Syawal tidak harus berurutan. Puasa Syawal tidak harus berurutan. Walaupun afdolnya dilakukan berurutan. Itu afdolnya. Hari ini puasa, besok enggak masalah. Sabtu puasa lagi, Senin puasa lagi, Selasa puasa gitu. Terserah. Yang penting 6 hari tadi di bulan Syawal. Jadi tidak berurutan tidak masalah. Nah, untuk strateginya ibu bisa memilih strategi yang bagus nih biar ibu dapat pahala double. Bisa pertama ibu sesuaikan dengan Senin Kemis. Berarti dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Kemis. Yang kedua, ibu sesuaikan dengan Ayyamul Bid. 13, 14, 15 Hijriah. Berarti ibu dapat puasa Syawal dan ibu dapat pas puasanya tengah bulan. Ya kan? 13, 14, 15. Ibu bisa milih seperti itu. Dapat pahalanya double. Saya beri Senin Kemis saja, terus sisanya lagi saya tambahkan lagi di Ayyamul Bid, boleh. Niatannya puasa Syawal aja Bu, kena semuanya itu Bu. Ibu dapat pahala puasa Seninnya dapat, Kemisnya dapat, Ayyamul Bidnya juga dapat. Jadi pakai strategi semacam tadi. Nah, terakhir dari sini kita belajar amalan itu dijaga kontinu. Insya Allah Ibu, ba'da Ramadan dijaga lagi amalnya. Tadi baru kita bahas satu amalan puasa Bu. Namun di bulan Syawal ini mulailah berkurang amal-amal tertentu. Seperti apa Bu? Dulu di bulan Ramadan ada sholat taraweh, misalnya yang milih 11. Ba'da Ramadan witir pun enggak. Maka saran saya, ibu minimal jaga witir. Witir bisa lakukan sebelum tidur atau sesudah tidur malam. Yang penting sebelum masuk subuh.
Bisa juga baca Al-Quran, Bu, dijaga lagi. Di bulan Ramadan, alhamdulillah Ustadz saya khatam. Bahkan ada yang sampaikan khatam 2 kali, 3 kali. Ba'da Ramadan bisa khatam lagi nggak, Bu? Caranya gimana? Baca lagi. Dulu kan pakai target 1 hari bisa 1 juz, mungkin setengah juz. Lumayan, Bu. Masih bisa khatam daripada nggak pernah khatam. Jangan-jangan Al-Qur'annya baru dibuka, nanti tunggu Ramadan berikutnya lagi. Jadi nggak terus strategi kayak gitu, Bu. Oh, ini ada yang bisa saya jaga lagi setelah Ramadan. Ya, dijaga lagi seperti itu. Jadi amalan yang paling bagus, amalan yang rutin, continue, walaupun jumlahnya sedikit. Semoga Allah mudahkan dan Allah memberikan kita taufik hidayah dan memberikan kita semuanya husnul khatimah. Allahu a'lam. Kita tutup dengan doa. Semoga Allah perkenankan doa kita, doa-doa terbaik kita di majelis yang penuh berkah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah amal-amal kami, ya Allah. Terimalah juga taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk, kami mohon kepadamu ketakwaan, kami mohon kepadamu sifat iffah, dijauhkan dari yang haram, dan kami mohon kepadamu kecukupan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang selalu menjaga kami dari hal-hal maksiat. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang thayyib, yang halal. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar amal-amal kami semuanya diterima oleh-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami, karuniakanlah kepada anak dan cucu kami, karuniakanlah kepada pasangan kami sebagai qurrata a'yun, yang menyejukkan karena rajin beribadah kepadamu, dan jadikanlah kami imam untuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar mudah bagi kami melakukan amal-amal kebaikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar mudah dijauhkan dari hal-hal maksiat. Ya Allah, kami mohon kepadamu juga ya Allah agar mencintai orang-orang miskin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbi. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar kami mencintaimu dan juga mencintai orang-orang yang mencintaimu, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ya Allah, kami juga mohon kepadamu agar kami mencintai dan semakin dekat pada amalan-amalan kebaikan yang mendekatkan kami padamu untuk meraih ridhamu semata. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang kami sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini, semoga manfaat. Kami cukupkan, wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.